Aneh, kenapa kok tiba-tiba ia merasa berat badannya berkurang dan pijakan kakinya pun jadi lemah? Karena penasaran, Kim lantas mencoba mencari tahu. Namun alangkah terkejutnya Kim saat ia mengaca, malah wajah si bocah SMA yang ia lihat. Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba anak buahnya yang bernama Dongsu dan si gendut Jongchul datang menghampirinya dan langsung memukulnya. Dan di saat pukulan itu mendarat ke wajahnya, Kim pun baru menyadari ternyata ia tidak sedang bermimpi. Rupa-rupanya tubuh dan wajahnya berubah menjadi anak SMA yang ia selamatkan. Ternyata Dongsu dan Jongchul datang ke sana karena hendak memberitahukan kalau bos mereka tewas akibat berusaha menyelamatkan dirinya. Tidak percaya kalau ternyata dirinya alias tubuhnya benar-benar sudah tewas, Kim pun berusaha meyakinkan seluruh anggotanya kalau ia kini ada di dalam tubuh bocah SMA itu. Namun percuma, mereka tidak mengerti apa yang Kim katakan dan malah semakin marah. Beruntungnya pimpinan yang juga berada di tempat duka pun meminta seluruh anak buahnya untuk tenang dan membiarkan Kim pergi. 새끼가 있다. 살려줘서 감사하다고. Karena tidak ingin terjebak di dalam tubuh anak SMA, Kim kembali ke jembatan penyeberangan untuk mengulangi kejadian malam itu. Dia berharap jika melompat dan tewas, maka rohnya akan kembali ke jasadnya. Teorinya sih bener, tapi nggak tahu realitanya gimana. Dan tanpa pikir panjang, Kim pun langsung lompat dari atas jembatan yang ternyata teorinya salah dan masih terbangun di dalam tubuh anak SMA itu. 가자. Setelah uji cobanya gagal, Kim pun menyerah dan pasrah. Dia menerima hidupnya yang kini berubah menjadi anak SMA yang bernama Song Yi-hun. Masih tidak habis pikir kenapa rohnya bisa tertukar dan di manakah roh Yi-hun saat ini berada. Tiba-tiba ada seorang wanita yang masuk dan langsung marah-marah kepadanya. Entah siapa wanita ini, tapi yang jelas dia bukanlah ibu Yi-hun, karena dia mengatakan kalau ia sudah capek harus selalu berbohong kepada pimpinan untuk melindungi dirinya dan juga ibunya. Dan di saat itulah Kim pun tersadar kalau keluarga bocah ini sangat bermasalah. 거기를. Setelah wanita itu pergi, Kim tidak sengaja melihat ada sebuah tablet milik Yi-hun yang tergeletak di sofa. Penasaran, Kim pun mencoba melihat isi tablet tersebut. Ternyata ia melihat bahwa Yi-hun selalu menulis buku hariannya di sana. Dan dari sinilah Kim tahu betapa menyedihkannya hidup Song Yi-hun. Ternyata alasan kenapa ia memutuskan untuk bunuh diri. Selama di sekolah, dia selalu dibully oleh teman-teman sekelasnya. Dari bulian fisik hingga mental. Sampai-sampai ia diminta untuk mencuri di rumahnya sendiri dan memberikan barang-barang mewah ke